Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dery Ardiansa, NIM 1705520053 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai wawancara dan interogasi. Adapun tujuan dari pembuatan video atau presentasi pada kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan atau materi. Yang pertama, di sini pembahasan atau materi yang pertama adalah mengenai wawancara. Mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata wawancara atau sudah di luar kepala ya mengenai wawancara. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawancara. Yang pertama ada pengertian wawancara atau definisi dari wawancara. Ini saya ambil pendapat dari Sugiono. Wawancara menurut Sugiono adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Oke, jadi menurut Sugiono, wawancara merupakan teknik atau cara untuk mengumpulkan data atau mendapatkan informasi baik dengan cara terstruktur ataupun tidak terstruktur, ataupun dengan cara tatap muka maupun menggunakan media-media perantara seperti telepon dan sebagainya yang bisa menghubungkan antara wawancara dengan narasumber. Oke, di sini yang kedua, pengertian wawancara adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lain dari wawancara tersebut. Jadi, dalam segi audit terdapat juga suatu proses wawancara. Jadi dalam pelaksanaan audit, wawancara bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau dari tujuan seseorang melakukan wawancara. Misalnya, dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi dari audit. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, di mana pendokumentasian hasil, bukti dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Jadi, selain dari wawancara atau dari wawancara yang baik atau pertanyaan baik, ada hal penting juga yang menjadi sorotan, yaitu dokumentasi, yang dimana sangat dibutuhkan oleh seorang auditor karena mereka ini bisa menunjukkan kemampuan atau kompetensi wawancara dapat
dari seorang auditor ini. Dan dokumentasi dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan. Oke, jadi pendokumentasian dalam auditor ini bisa dilakukan dengan mungkin secara tertulis atau media elektronik yang lainnya, tergantung dari hal-hal yang dipermudah atau wawancara atau tujuan dari wawancara tersebut. Kemudian kita lanjut ke materi berikut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam melakukan wawancara. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 tingkat untuk melakukan komunikasi dalam wawancara ya. Jadi di sini ada yang pertama adalah verbal channel. Di sini verbal channel merupakan ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata dan susunan kata-kata yang diperguna untuk mengirimkan pesan. Jadi verbal channel ini merupakan ucapan atau perkataan yang keluar dari narasumber untuk memberikan atau mengirimkan pesan. Kemudian yang kedua ada paralinguistic channel. Di sini merupakan ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berada dari apa yang keluar dari mulutnya. Jadi di sini percakapan ini merupakan percakapan yang di luar diucapkan oleh orang-orang yang menanyakan atau yang diwawancarai. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah non-verbal channel. Di sini merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Jadi gaya komunikasi non-verbal channel ini jadi perbedaannya sama verbal channel tadi itu, kalau verbal channel dengan kata-kata atau kosakata yang mengandung makna untuk mengirimkan suatu pesan, tapi dengan non-verbal channel ini menggunakan bahasa gerak tubuh atau mimik, mungkin dengan menepuk tangan atau dengan menyentuh sebagainya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seseorang auditor investigatif untuk keberhasilannya dalam melakukan wawancara. Jadi dalam melakukan wawancara juga memerlukan persiapan agar kita dapat menghasilkan informasi atau hal-hal yang benar-benar kita tuju. Yang di sini yang pertama adalah auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Jelas sekali ya. Jadi auditor investigatif ini sebelum melakukan wawancara atau sebelum menemukan narasumber, mereka sudah melakukan atau mempelajari berkas-berkas sebelumnya. Jadi untuk mengefektifkan atau mengetahui apa sih informasi atau apa sih data yang auditor perlukan sebagai bahan bukti atau untuk memperkuat dari hasilnya. Jadi di sini yang pertama adalah mempelajari permasalahan atau kasusnya agar nanti dalam wawancara dan sebagainya tidak menanyakan atau tidak mewawancari hal-hal yang memang jadi mewawancari hal atau informasi yang sudah ada dan malah informasi yang belum didapat itu tidak ditanyakan. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua adalah menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Jadi poin kedua ini tidak jauh beda dengan poin pertama. Jadi lebih mengkerucut. Kalau dari poin yang kedua ini
Setelah kita mempelajari kasus atau permasalahan dari berkas-berkas yang kita peroleh, kita juga harus menentukan apa tujuan atau apa informasi atau data apa yang kita akan lebih gali ke dalam untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi kita harus menentukan titik informasi apa yang pengen kita gali. Kemudian yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Oke, jadi dari poin 1, kedua, dan ketiga ini sangat berkaitan, yang dimana setelah kita mengetahui informasi apa yang harus kita gali dalam wawancara ini, jadi kita harus mempelajari juga informasi tersebut agar kita dalam menanyakan atau mewawancarai narasumber, kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan tepat yang dapat membuka atau memberikan informasi yang kita butuhkan. Jadi kita dalam menanyakan atau dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden, kita juga harus mengolah kata agar para responden dapat menangkap secara baik pertanyaan yang kita ajukan, sehingga kita dapat jawaban atau informasi yang benar-benar kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Jadi di sini yang keempat adalah mempersiapkan atau memberikan sedikit catatan agar nanti dalam melakukan wawancara ada poin-poin atau tidak ada poin-poin yang terlewat dari pertanyaan. Jadi karena adanya catatan yang berisi poin-poin tersebut, kita dapat sebagai bahan pengingat lah untuk nanti kita mempertanyakan kepada calon responden ataupun narasumber, sehingga informasi ataupun data yang benar-benar kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Jadi dari kelima persiapan ini sangat-sangat berkaitan, yang dimana yang terakhir ini mempersiapkan tempat untuk wawancara. Jadi tempat untuk wawancara juga sangat mempengaruhi atas keberhasilan wawancara yang kita lakukan, yang dimana kita harus sesuaikan dengan keadaan atau kasus yang kita akan wawancarai. Sepertinya mungkin tempat melakukan wawancara kalau secara khusus, atau wawancara yang dilakukan secara masih rahasia bisa dilakukan di ruangan yang tertutup atau nyaman. Atau wawancara biasanya kalau wawancara biasa bisa dilakukan secara terbuka, mungkin no problem. Tapi di sini mempersiapkan tempat untuk wawancara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kesuksesan kita melakukan wawancara, terutama suasana dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pihak-pihak yang diwawancari dalam audit investigatif. Jadi ada 4 pihak yang diwawancari dalam audit investigatif ini. Yang pertama ada saksi pihak ketiga yang netral. Kemudian yang kedua, saksi yang dapat membenarkan. Kemudian yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat. Kemudian yang keempat, pihak yang terkait melakukan penyimpangan. Jadi pihak netral atau pihak ketiga yang bersifat netral adalah mewawancarai saksi yang dapat atau tidak ada hubungan atau sangkut paut atau kepentingan dari kedua pihak, baik yang mewawancarai maupun si pelaku ataupun yang diduga melakukan kecurangan. Kemudian yang berikutnya, wawancara dengan saksi yang dapat membenarkan. Jadi di sini misalnya kita
melakukan pertanyaan kepada atasan langsung atau bekas atasan langsung yang mengetahui mengenai perusahaan atau organisasi ataupun pihak yang diduga melakukan kecurangan, sehingga auditor dapat memperoleh informasi tentang apakah pernah kena sanksi pegawaian itu sebelumnya atau belum pernah melakukan kecurangan. Kemudian selanjutnya melakukan wawancara yang kepada orang yang ikut terlibat. Misalnya auditor mewawancarai rekan yang memasok barang-barang tersebut, yang sangat mengetahui barang-barang yang diserahkan kualitasnya rendah, tapi dalam berita acara serah terima barang dinyatakan sesuai dengan spesifikasi. Jadi auditor berdasarkan bukti yang sebelumnya sudah memiliki dapat membuat simpulan sementara bahwa telah terjadi penyimpangan kualitas dan rekanan tersebut nantinya juga akan dijadikan pihak yang ikut bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu mewawancarai subjek atau target atau orang yang melakukan atau yang diduga melakukan kecurangan untuk meyakini auditor investigatif bahwa pengadaan barang yang telah terjadi penyimpangan kualitas sehingga mengakibatkan kerugian negara. Dari wawancara tersebut dan disertai bukti-bukti yang sudah diperoleh sebelumnya, misalnya kontrak hasil pemeriksaan fisik, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan kualitas dan merugikan keuangan negara. Jadi setelah melakukan wawancara sebelumnya, jadi pas target atau orang yang mungkin diduga melakukan kecurangan ini sudah dapat ditemukan bukti-bukti. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang yang melakukan wawancara pada audit investigatif. Jadi di sini saya akan paparkan ada 7 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara pada audit investigatif agar memperoleh hasil wawancara yang memadai. Di sini ada yang pertama, yaitu orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berintegrasi. Tentunya orang yang melakukan wawancara adalah orang-orang yang pandai bergaul, orang-orang yang pandai berbaur, dan orang-orang yang memiliki bakat atau dapat berinteraksi dengan baik atau dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jelas sehingga responden atau yang diwawancari dapat mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian yang selanjutnya, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Ini juga suatu kepandaian dari pewawancara yang dimana mereka memancing dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun dengan dialog yang dapat memancing atau menarik informasi dari narasumber, atau narasumber ingin berbagi informasi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Ini juga sangat penting, selain dari minimalisir waktu yang terbuang sia-sia. Di sini juga kita harus pandai menghindari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat mengejudge atau memberikan rasa tersinggung kepada responden atau narasumber sehingga mereka enggan untuk memberikan informasi-informasi yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Tentunya sebelum mewawancari atau melaksanakan wawancara, seorang pewawancara juga harus sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar informasinya kita butuhkan dari seorang narasumber atau responden. Jadi di sini pewawancara juga harus memiliki ide atau wawasan yang dapat memancing responden untuk memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Kemudian menunjukkan keseriusan dan
perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Jadi ini juga nggak kalah penting, yang dimana kita juga sebagai penanya atau yang membutuhkan informasi maupun pewawancara, kita harus memberikan respon atau perhati sebagai rasa penghargaan, sebagai rasa keseriusan kita dalam melakukan wawancara, biar yang memberikan jawaban atau informasi benar-benar merasa bahwa informasi yang mereka bagikan adalah penting. Oke, poin yang selanjutnya atau poin yang keenam adalah cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Jadi seorang pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan harus tidak memberikan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan atau dengan sikap-sikap yang menyalahkan atau menjudge seseorang yang kita wawancari atau responden, karena nantinya dapat berpengaruh kepada informasi-informasi yang kita dapatkan. Mungkin responden dengan kita menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjudutkan atau menyalahkan, responden malah tidak memberikan informasi-informasi yang benar-benar atau memberikan informasi-informasi sebagian, tidak sepenuhnya. Kemudian yang terakhir, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Tentunya di sini kita sebagai pewawancara atau kita sebagai orang-orang yang membutuhkan informasi, kita harus lebih menghargai atau lebih siap dahulu, baik dalam segi waktu ataupun berpenampilan yang cukup sopan, berpenampilan yang rapi dan bersifat netral, tidak mengejek seperti yang pada poin ke-6 tadi. Jadi kita sebagai pewawancara harus mampu melakukan atau kita sebagai wawancara harus mampu menyesuaikan suasana atau membangkitkan suasana atau memberikan suasana-suasana yang menarik sehingga responden, pendengar, dan kita sebagai wawancara have fun dalam melakukan wawancara. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat atau tujuan wawancara sebelum dilakukan interogasi. Jadi ada beberapa tujuan atau manfaat dari wawancara sebelum kita melakukan interogasi. Jadi mungkin teman-teman melihat dari tema tadi, mungkin sebagian besar atau sebagian kecil teman-teman mengira bahwa wawancara dan interogasi adalah hal yang sama. Jadi bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan jika dilakukan wawancara terlebih dahulu sebelum interogasi, terdapat tujuan dan manfaatnya. Yang pertama di sini ada tujuan wawancara sebelum dilakukan interogasi. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Tentu saja seperti yang kita jelaskan tadi atau pengertian wawancara tadi adalah teknik mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi. Jadi wawancara ini merupakan suatu teknik bagaimana auditor mendapatkan informasi-informasi yang real atau informasi-informasi yang belum didapatkan sebelumnya. Jadi di sini sebelum melakukan interogasi, adapun tahap yaitu wawancara. Dengan wawancara, auditor tidak langsung atau dapat memberikan bukti bahwa hasil dari auditnya adalah benar. Kemudian di sini ada manfaat wawancara sebelum interogasi. Yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Kemudian yang kedua, selama wawancara investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai
tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Jadi di sini manfaat sebelum interogasi di sini adalah wawancara tidak bersifat menuduh. Jadi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai masih bersifat rileks atau masih bisa menggunakan bahasa-bahasa yang belum bersifat menuduh lah. Jadi kemudian yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal jika ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongan. Jadi pada saat wawancara mungkin narasumber atau orang yang diwawancarai menggunakan data-data atau mengungkapkan data-data yang tidak real atau kebohongan-kebohongan. Jadi seorang investigator dapat melakukan atau memberikan keterangannya mereka adalah keterangan sebagai keterangan yang tidak valid atau berbohong. Kemudian ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investor menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Jadi di sini ada keuntungan psikologis dalam artian jika kita melakukan interogasi sebelum wawancara, pasti seseorang yang kita akan wawancara agak keberatan. Mungkin informasi yang dia berikan ya mungkin susah lah kita dapat. Tapi kalau sebelum interogasi, karena interogasi ini terlebih dahulu kita harus pahami, interogasi ini adalah proses yang menuduh, sudah menuduh, tapi wawancara adalah proses masih menanyakan dan tidak bersifat menuduh. Jadi manfaatnya ya tentu saja seorang auditor bisa menyampaikan atau bisa menanyakan informasi-informasi yang ingin dicapai tanpa harus mengecas atau harus menuduh seseorang yang diwawancarai, dan orang-orang yang diwawancarai dapat menjawab atau memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh auditor atau bahkan melakukan pembohongan. Jadi di sini dalam melakukan wawancara, seorang auditor juga harus pandai membaca situasi, membaca gerak-gerik ataupun kebuktian-kebuktian yang diberikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan interogasi. Kalau tadi kita berbicara tentang wawancara, kita masuk sekarang ke interogasi. Interogasi itu apa sih? Apakah interogasi sama saja dengan wawancara? Apakah interogasi bedanya dengan wawancara hanya dilakukan, kalau wawancara bisa dilakukan oleh auditor, interogasi dilakukan oleh orang-orang kayak polisi dan sebagainya, karena kita tahu bahwa interogasi selama ini adalah dilakukan oleh oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi di sini pengertian interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Jadi interogasi di sini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memberikan kesaksian atas hal yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian di sini selanjutnya ada selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada berbagai macam trik atau metode yang diterapkan oleh investigator dalam melakukan interogasi. Tentu saja sebagai seorang interogasi,
harus memiliki metode atau trik-trik tersendiri dalam melakukan interogasi untuk mencapai atau untuk mendapatkan informasi-informasi yang memang dibutuhkan. Metode yang pertama atau trik yang pertama bisa dilakukan dengan cara mengiring opini. Tentu saja, semisalnya mengiring opini, semisalnya seorang melakukan pelanggaran hukum perdana. Jadi kita mengiring opini-opini tersebut ke yang diinterogasi agar seorang interogasi merasa tersudutkan atau benar-benar merasa di posisi yang bersalah atau mau mengungkapkan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyudutkan yang diinterogasi. Di sini perbedaan sama wawancara. Kalau dalam melakukan wawancara, mungkin seorang narasumber atau yang diwawancarai tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, tapi diinterogasi kita harus menyudutkan orang yang kita interogasi. Misalnya seorang melakukan pembunuhan atau hal-hal yang berlawanan dengan pidana. Jadi misalnya kita melakukan interogasi dengan santai-santai tanpa menyudutkan mereka, jadi mereka dapat mengiring opini atau memberikan kebuktian yang kurang valid atau mengubah kosa-kosa kata. Jadi di sini dalam interogasi ini perlu juga untuk menyudutkan mereka agar mereka secara terpaksa mengaku bahwa mereka benar-benar melakukan hal tersebut, atau kita dapat mendapatkan bukti-bukti yang benar-benar terjadi. Kemudian yang selanjutnya, bersifat memaksa. Kita harus memaksa seperti yang penjelasan sebelumnya. Ini sangat berkaitan dalam mengiring opini, menyudutkan si interogasi, dan seorang yang melakukan interogasi sifatnya memaksa. Jadi karena sudah dilakukan wawancara sebelumnya, jadi seorang yang melakukan interogasi dapat memberikan pembuktian-pembuktian atau memberikan paksaan agar semua atau kebuktian-kebuktian yang benar ada itu benar diungkapkan oleh mereka. Kemudian trik yang menjebak. Di sini seorang interogasi juga harus memiliki kecerdasan, harus memiliki pola pikir atau wawasan yang sangat kuat, di mana mereka dapat memiliki trik-trik yang menjebak. Nantinya seseorang atau tersangka dapat memberikan bukti-bukti secara tidak sengaja mereka menyebutkan, sehingga seorang interogasi mendapatkan bukti-bukti atau informasi yang benar terjadi dengan mungkin cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak tahu bahwa akan dibawa ke arah situ. Kemudian yang selanjutnya, penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum. Jadi di sini seorang interogasi juga dari segi penampilan juga berpengaruh, karena di mana mereka misalnya kayak algojo, mungkin seorang yang diinterogasi lebih merasa ketakutan atau tertekan ya dengan penampilannya. Jadi mungkin bedanya kalau di wawancara adalah mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa atau penampilan rapi dan sebagainya, atau orang-orang yang enggak kayak algojo gitu. Kalau udah ke interogasi bisa dilakukan oleh orang-orang yang algojo agar memberikan dampak mungkin agak tekanan kepada orang yang diinterogasi. Kemudian yang selanjutnya, sangar dan bengis. Seorang yang melakukan interogasi juga harus memiliki sifat yang sangar dan serius. Dalam artian jangan melakukan interogasi, tapi yang mengendalikan suasana dalam interogasi adalah orang yang diinterogasi. Jadi dalam melakukan interogasi ini, orang yang menguasai alur interogasi adalah penanya. Jadi orang-orang benar berngas, orang-orangnya memang sangar. Jadi di sini mereka dapat mengambil bukti-bukti atau bahkan menyudutkan atau memaksa agar seorang pelaku pidana atau orang yang melakukan pelanggaran mengakui perbuatannya, seperti yang sering kita
bukan kita lihat, mungkin kita pernah dengar bahwa proses interogasi adalah proses di mana kebanyakan kalau di bidang hukum pidana itu lebih kejam atau lebih memaksa, atau mau nggak mau harus mengakui halnya. Mungkin ya kita nggak tahu, mungkin ada hal-hal yang dilakukan agar orang itu mengakui karena sebelumnya sudah melakukan wawancara, sudah memiliki bukti-bukti yang pas, makanya dilakukan interogasi dan memberikan tahap yang bukti-bukti yang lebih jelas dari menurutnya sendiri. Atau mungkin yang diinterogasi adalah orang yang berkaitan dengan pelanggar atau yang melanggar hukumnya. Jadi ya diinterogasi seperti sebelumnya, seorang yang diinterogasi itu bukan hanya sekedar atau orang yang melakukan pelanggarannya, tapi orang-orang yang berkaitan atau memiliki kesaksian bisa diinterogasi. Jadi dengan hal-hal tersebut diharapkan dari seorang yang melakukan interogasi dapat mengambil atau mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian next, di sini ada langkah-langkah saat interogasi. Kalau pada slide sebelumnya kita berbicara mengenai trik atau metode yang dilakukan dilakukan dalam interogasi. Di sini saya akan jelaskan langkah-langkah saat interogasi. Jadi perlunya langkah-langkah dalam saat interogasi sangat penting juga agar kita dalam melakukan interogasi itu secara terstruktur, bukan sekedar tegas hanya ngomong wah kamu melakukan gini, tapi kita harus memberikan atau harus melakukan interogasi secara efisien atau efektif dengan langkah-langkah. Yang pertama di sini kita dapat lihat langkah yang pertama adalah direct positive confrontation. Yang di sini pada awal interogasi tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakni bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Jadi di sini pada awal interogasi tersangka mengamati investigator secara seksama. Jadi tersangka harus sudah dilakukan secara seksama, sudah ada diskusi sebelumnya sehingga dapat mengecek tersangka secara langsung. Kemudian selanjutnya interrogation time. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan tersangka, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi yang diinterogasi ini bukan hanya sekedar orang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, tapi bisa orang-orang yang terkait atau ada kaitannya dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi seperti ini udah mencari pembahasan sebelumnya, udah melakukan pertanyaan seperti wawancara sebelumnya, dan dia sudah melakukan mungkin manipulasi pada saat wawancara, tapi seorang auditor dapat menemukan atau membaca gerak-gerik bahwa bukti yang mereka berikan itu salah, atau informasi yang diberikan mereka benar-benar sebagai orang yang bersalah atau sebagai kambing hitamnya. Kemudian ada holding Daniels. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkaan Daniels. Oke, seperti yang saya jelaskan, pada saat kita melakukan interogasi atau wawancara, pasti seorang tersangka akan melakukan beberapa
hal yang menghindar bahwa dirinya benar-benar melakukan kesalahan, pasti mereka memberikan pembelaan dan sebagainya. Jadi di sini dalam hal langkah ini kita harus dapat memberikan bukti-bukti bahwa mereka itu bersalah, bahwa mereka itu harus mengakui kesalahan yang dilakukannya. Kemudian ada overcoming objection. Dalam langkah ini investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertamanya adalah penyangkalan Dennis. Benteng keduanya adalah keberatan objek. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Oke, pada teknik ini mungkin pada hal yang pertama, ketika seorang interogasi melakukan pertanyaan atau mengecas mereka dapat menyangkal, mereka dapat memberikan bukti bahwa mereka itu pada saat tidak bersalah. Tapi pada tahap di sini mereka juga bisa melakukan hal keberatan bahwa seorang itu adalah fitnah. Tapi kita harus dapat membaca bahwa atau dapat membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Kemudian di sini ada Kevin de suspect action. Tersangka sudah kehilangan kepercayaan diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Ada di sini adalah seorang tersangka udah pada tahap yang dimana mereka sudah tidak bisa ngelak lagi, cuman bisa berdiam diri. Jadi seorang investigator hanya bisa memberikan atau diskusi secara sendiri atau berbicara secara sendiri. Kemudian ada holding the suspect passive mode. Di sini pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah kepada kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Jadi pada tahap sini investigator sudah mengetahui atau tersangka sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa mereka sudah ketahuan melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Kemudian di selanjutnya adalah Phrasing the alternative question, merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit tema ke unsur utama dan memasuki pertanyaan alternatif. Kemudian yang ke-8, bringing the speech into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Jadi pada tahap di sini, tersangka disuruh untuk menceritakan atau memberikan bukti-buktian secara detail bahwa mereka telah melakukan kesalahan itu yang nantinya bisa dijadikan bukti yang real oleh investigator. Kemudian yang terakhir, the later confession. Pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Kalau pada 8, investigator atau seorang yang memberikan interogasi meminta untuk membicarakan atau menceritakan perincian dari hal yang pelanggaran yang mereka lakukan. Kalau pada tahap udah pada puncak yang dimana mereka udah meminta keterangan tertulis yang nantinya bisa dijadikan sebagai bukti untuk mengecas mereka bahwa benar-benar bersalah. Pada langkah-langkah saat interogasi ini adalah hal-hal yang tidak mudah karena dimana pada saat interogasi yang bersifat memaksa, yang bersifat arogan atau tegas,
orang-orang yang kita interogasi dapat memberikan bukti atau bahkan menyerang dalam artian penyebaran nama baik, penuduhan yang tidak ada bukti, padahal sebelum melakukan interogasi kita melakukan wawancara sebelumnya dan kita sudah dapat bukti-bukti yang lumayan cukup untuk ke tingkat interogasinya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita sudah membahas tentang wawancara dan interogasi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara wawancara dan interogasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Jadi, seperti yang saya jelaskan dari awal, bahwa wawancara adalah sifatnya menanyakan atau hal diskusi yang bukan bersifat menuduh tapi masih memerlukan informasi kepada narasumber secara tidak memaksa. Kemudian bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Yang selanjutnya, wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Oke, karena lebih baiknya wawancara dilakukan pada saat sebelum melakukan interogasi, maka wawancara kebanyakan dilakukan pada awal sebelum investigasi. Jadi mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan keterangan-terangan untuk dijadikan suatu dokumen yang bisa dibawa ke tahap berikutnya. Kemudian bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang harus disiapkan adalah tempat, waktu. Jadi di sini lingkungan atau suasana ini tergantung dari tujuan atau tergantung dari permasalahan yang kita wawancarai. Mungkin kita perlu ruangan atau tempat atau suasana yang lebih tenang, atau bisa kita lakukan wawancara pada saat atau suasana santai gitu, untuk memberikan suatu kenyamanan bagi penanya dan si narasumber atau yang diwawancarai. Kemudian bersifat cair, tidak terstruktur. Kalau wawancara yang di sini bersifat cair atau tidak terstruktur, tapi ada beberapa juga wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan bisa dilakukan secara tidak terstruktur. Jadi berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan secara mencair, tidak terlalu menegakkan. Tapi dalam wawancara juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harus memiliki poin-poin yang nantinya harus mendapatkan informasi-informasi yang benar-benar kita perlukan. Kemudian yang terakhir, mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Seperti penjelasan yang nomor 5 tadi, walaupun bersifat cair, tapi kita harus mampu memberikan atau mendapatkan informasi dari awal sampai akhir, yang dimana kita dapat nanti menjadikan bukti oleh investigator atau seorang yang akan melakukan investigasi untuk menjadi bukti yang lumayan real atau bisa dipercaya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke interogasi. Oke, kemudian kita lanjut ke interogasi. Di sini kalau pada wawancara tadi bersifat netral atau tidak menuduh, sementara pada interogasi bersifat menuduh, yaitu di sini pada proses interogasi udah bersikap menuduh atau mengecas seseorang tersebut, kemudian bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Jadi di sini bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya atau yang lebih lengkap. Orang yang melakukan kecurangan
motif melakukan kecurangan, berapa jumlah melakukan kecurangan atau melakukan pelanggaran hukum. Kemudian taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Jadi di sini sangat jelas sekali antara perbedaan wawancara dengan interogasi. Kalau pada saat wawancara memberikan pertanyaan walaupun nanti jawabannya bisa melakukan atau memberikan manipulasi jawaban, tapi pada interogasi ini lebih mengarahkan kepada pernyataan yang nantinya dapat menyudutkan atau memberikan rasa paksa kepada yang diinterogasi. Kemudian dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Kalau wawancara bisa dilakukan di sembarang tempat atau yang sesuai dengan suasana, tapi kalau interogasi harus dilakukan di ruangan atau tempat yang khusus atau bisa dikontrol, karena di sini benar-benar untuk memerlukan atau mendapatkan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salah seseorang. Oke, jadi jelas sekali ketika melakukan interogasi, jadi perlunya ada dokumen-dokumen atau data-data pendukung yang benar-benar menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan salah atau telah melanggar hukum. Jadi pada saat interogasi kita memiliki keyakinan atau memiliki bukti bahwa benar yang kita interogasi adalah melakukan kesalahan. Jadi kalau pas wawancara itu kita bisa memberikan pertanyaan yang nantinya bisa berupa informasi yang belum tentu valid, tapi bisa kita baca dengan gerak-gerik dari yang diwawancara. Sementara yang diinterogasi adalah orang-orang yang benar-benar kita yakini sudah melakukan kesalahan, karena sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi atau data-data saat melakukan wawancara. Oke. Jadi pada kesimpulannya, wawancara dan interogasi ini sering kali disinonimkan atau sebagai sinonim oleh kebanyakan orang. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan adanya juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Misalkan untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Tujuan wawancara seperti yang kita jelaskan tadi mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan dan sebagainya, sementara interogasi adalah mendapatkan informasi atau pernyataan dari pelaku, lebihnya memaksa pelaku untuk memberikan kejujuran bahwa mereka benar melakukan kesalahan, atau pernyataan dari pelaku secara sendiri bahwa mereka benar-benar melakukan kesalahan dari beberapa bukti yang diberikan oleh investigator. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terkhususnya saya pribadi, semoga dapat memberikan wawasan tambahan ilmu bagi kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan atau penyampaian atau penyajian yang kurang berkenan di teman-teman, mohon dimaafkan. Dan apabila ada tambahan materi atau pembenaran dari penjelasan saya, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, atur pola makan, atur pola istirahat, karena menjadi seorang sarjana butuh tenaga dan kesehatan. Oke, seperti orang bijak pernah berkata, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah
lumpuh. Jadi semoga kita sebagai mahasiswa diberikan keseimbangan di keduanya sehingga kita dapat menegakkan kejujuran dan keadilan di negara kesatuan kita ini. Karena Indonesia bukan kekurangan orang yang cerdas dan pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Selamat menjadi generasi pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ardiansah